Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Teriring doa dan salam semoga hingga kesempatan kali ini kita senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Malam ini bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan yang biasanya kita kenal dengan Nuzulul Quran, yakni malam yang diyakini oleh sebagian kita malam turunnya Al-Quran. Dan untuk memaknai Nuzulul Quran atau malam 17 Ramadan ini, sedikit kita berbincang tentang apa sih sebenarnya hak-hak Al-Quran atas kita, dan kenapa pula kita harus kemudian sedemikian concern untuk terus mengingat dan mentafakuri Al-Quran yang malam ini, malam 17 Ramadan ini sebagai malam diturunkannya Al-Quran. Jadi salah satu karakteristik seorang yang mutakin yang sedang kita upayakan untuk kita capai selama periode Ramadan ini dengan tarbiyah Ramadan ini, yakni menjadi orang mutakin di akhir Ramadan kelak, yaitu salah satu karakteristiknya wal amalu bitanjil. Jadi ada 4. Mudah-mudahan kita belum lupa bahwa karakter seorang mutakin yang pertama adalah al-khawfu minal jalil, yakni mereka yang takut kepada Allah, bukan takutnya seperti kepada makhluk, tapi takut kepada Allah adalah perasaan kehambaan yang kemudian mendorong kita untuk takut untuk meninggalkan apa yang Allah perintahkan dan takut untuk melanggar apa yang Allah larang. Itu karakteristik pertama dari seorang mutakin. Kemudian yang kedua adalah wal amalu bitanjil. Tanjil ini artinya yang diturunkan, dan ini adalah salah satu nama lain dari Al-Quran, yakni tanjil. Makanya karakteristik seorang mutakin adalah mereka yang selalu beramal dengan Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, menjadikan Al-Quran sebagai imam, menjadikan Al-Quran sebagai kompas, sebagai acuan, sebagai petunjuk arah. Kalau Al-Quran mengatakan ke kanan, maka kita harus belok ke kanan. Kalau Al-Quran mengarahkan kita ke kiri, maka ke kiri pula kita harus berbelok. Kalau Al-Quran mengatakan kita harus lurus, maka kesanalah kita menuju. Kalau Al-Quran mengatakan kita harus ke baratlah kita melangkah. Kalau Al-Quran mengatakan kita harus ke timur, maka timurlah kemudian kita melangkahkan kaki kita sesuai dengan apa yang diperintahkan Al-Quran. Itulah pentingnya Al-Quran yang kemudian dijadikan salah satu sifat, dijadikan salah satu karakter bagi orang dengan derajat mutakin. Ketiganya bil qanaati bil qalil. Jadi merasa cukup. Seorang mutakin itu adalah orang yang selalu merasa cukup dengan pemberian Allah sesedikit apapun. Kemudian untuk yang keempat adalah istidadu liyaumil akhir. Orang yang mutakin itu selalu berorientasi untuk kehidupan akhirat, untuk kehidupan masa depannya di kampung akhirat kelak. Jadi salah satunya tadi wal amalu bitanjil, beramal dengan Al-Quran. Nah, untuk bisa beramal dengan Al-Quran tentu kita harus tahu dulu apa itu Al-Quran dan bagaimana kemudian kita berinteraksi dengan Al-Quran. Yang pertama, hak Al-Quran atas kita adalah kita harus membacanya. Jadi kalau hak Al-Quran harus dibaca, artinya kewajiban kita untuk membaca Al-Quran. Yang kedua, kita harus menghafalnya. Jadi dari 6.236 ayat itu harus kita hafal. Mungkin tidak semua kita hafal ayatnya. Ada orang-orang yang memang dikaruniai Allah kemuliaan untuk bisa menghafal keseluruhan Al-Quran. Tapi itulah kewajiban kita. Kita harus berupaya dan mengupayakan untuk bagaimana kita selain membaca Al-Quran juga harus menghafalnya.
Hak yang ketiga Al-Quran atas kita adalah bagaimana kemudian kita memahami Al-Quran. Membaca Al-Quran itu sudah baik dan akan jauh lebih baik kalau kemudian kita hafal dan kita memahaminya. Dan untuk memahami Al-Quran ini adalah sesuatu yang harus kita upayakan, dan salah satu kunci dari bagaimana kita bisa memahami Al-Quran adalah bahwa Al-Quran ini kalamullah yang tidak bisa dalam tanda kutip dipahami hanya dengan kejeniusan akal kita, hanya dengan kecerdasan akal kita, karena Al-Quran ini la yamassuhu ilal mutahharun, tidak akan bisa dipahami kecuali orang-orang yang disucikan. Bukan orang yang suci, tapi orang yang disucikan oleh Allah. Dalam arti bahwa untuk bisa memahami, untuk bisa membuka rahasia-rahasia Al-Quran itu diperlukan kesucian hati, yang itu harus kita upayakan. Jadi selain berwudu, biasanya secara syariat sebelum membaca Al-Quran kita disunahkan, bahkan mungkin diwajibkan, ya saya lupa, itu untuk bersuci terlebih dahulu, dan untuk bisa membuka makna, untuk menyibak tabirnya itu la yamassuhu ilal mutahharun, kecuali orang-orang yang disucikan. Jadi itu selain tadi membaca, kemudian menghafal, memahami karena Al-Quran juga selain terdapat makna-makna syariat, makna-makna secara literal, tapi juga ada makna-makna batin yang itu hanya mungkin diungkap, yang mungkin bisa disibak dan dibuka tabirnya oleh mereka yang memang dipilih Allah untuk bisa mengungkapkannya. Jadi kalau kita baca terjemah dengan pemahaman yang seperti itu, ya seperti itu, tapi saya banyak mendapatkan makna lain dari sekedar terjemah, bahwa kata wal asri saja ketika didadar oleh beliau-beliau yang sudah diberikan karunia kebersihan hati, itu maknanya luas banget. Bahkan saya sampai sekarang belum hatam untuk belajar bismillah. Jadi saya sempat 3 bulan kalau nggak salah itu untuk memaknai bismillah secara detail. Dan itu ketika itu mungkin karena memang saya belum siap secara rohani, secara batin, maka apa yang saya tangkap tentang bismillah saja sedemikian sedikit. Jadi memang beruntunglah, bersyukurlah ketika kita dipilih oleh Allah menjadi orang yang kemudian bisa memaknai Al-Quran bukan hanya secara terjemah saja, tapi makna batiniah, ruh dari Al-Quran sendiri itu bisa dimaknai. Kemudian setelah kita baca, kemudian kita hafal, kita pahami, hak yang keempat Al-Quran atas kita adalah kita mengamalkannya. Jadi menghafal, memahami itu adalah baru sepersekian perjalanan dari kita, baru sepersekian dari kewajiban kita atas Al-Quran. Yang selanjutnya adalah bahwa kita harus mengamalkan Al-Quran dalam segala manifestasinya. Bagaimana kita mengamalkan bismillah dalam kehidupan kita, bagaimana kemudian kita mengamalkan bismillah dalam keseharian kita, dari mulai bangun tidur, baik itu ketika kita kerja, baik itu ketika kita dalam perjalanan, baik itu kita bersosialisasi, baik itu kita kemudian menjalani aktivitas kita sebagai apapun sesuai dengan peran kita masing-masing, maka bismillah jangan ditinggalkan. Kita dengan kata bismillah itu artinya kita sedang mengatasnamakan Allah. Kalau kemudian kita sudah mengatasnamakan Allah, konsekuensinya adalah kita harus menghadirkan sifat-sifat Allah. Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, itu harus mewujud dalam setiap perkataan kita, gerak kita, perbuatan kita. Jangan kemudian ketika kita bilangnya bismillah, kemudian kita bertakbir, tapi ucapan kita justru sarkasme, menyinggung perasaan orang, menjelek-jelekan, bahkan memvonis, kemudian juga
perilaku kita jauh panggang daripada api. Apa yang kita ucapkan bismillah dengan mengatasnamakan Allah, tapi perbuatan kita justru berbanding terbalik dengan apa yang kita ucapkan. Maka mengamalkan apa yang kita baca, apa yang kita pahami dari Al-Quran adalah merupakan sebuah keharusan, sebuah kewajiban. Karena tadi itu merupakan hak Al-Quran, maka selanjutnya adalah itu menjadi kewajiban kita untuk mengamalkannya. Kemudian yang kelima adalah bahwa setelah kita baca, setelah kita hafal, kita pahami, kita amalkan, yang kelimanya adalah kita ajarkan. Kita harus menjadi wasilah untuk terus hidupnya Al-Quran di tengah-tengah kita. Mungkin kita baru baca bisa Fatihah saja, ya kita ajarkan kita kepada anak istri kita untuk menjadi penerus kita sebagai pengamal Al-Quran, bukan hanya sebagai penghafal tapi juga sebagai pengamal Al-Quran. Syukur-syukur kalau kita kemudian diamanahi kelebihan, kemampuan, ilmu untuk bisa mengajarkan Al-Quran dalam konteks yang lebih luas. Kita bisa mungkin mendirikan rumah tahfiz, kemudian mendirikan pendidikan Al-Quran, taman baca Al-Quran dan lain sebagainya. Intinya bahwa jika Al-Quran memiliki 5 hak atas kita, maka 5 hal itulah yang kemudian menjadi kewajiban kita. Kewajiban kita, kalau hak Al-Quran untuk dibaca, maka kewajiban kita untuk membaca. Kalau hak Al-Quran untuk dihafal, maka kewajiban kita untuk menghafal. Kalau hak Al-Quran atas kita untuk dipahami, maka kewajiban kita adalah untuk memahami. Kalau kemudian hak Al-Quran untuk diajarkan, maka kewajiban kita untuk mengajarkannya. Jadi itu, dengan itulah kemudian Nuzulul Quran bukan sekedar seremonial. Saya tidak mau masuk ke dalam perdebatan perlu tidaknya untuk memperingati Nuzulul Quran, tapi inti dari bagaimana kita mapeling itu apa ya? Memperingati Nuzulul Quran ini itu ya untuk kembali nginget kita mentafakuri bahwa memang kita punya kewajiban untuk melestarikan dalam tanda kutip bagaimana Al-Quran itu tetap hidup di tengah-tengah masyarakat kita secara real, bukan hanya sekedar retorika bahwa kita adalah pewaris Al-Quran, bahwa kita adalah umat Nabi, bahwa Al-Quran adalah mukjizat Nabi, bahwa Al-Quran adalah mudah dihafal, bahwa Al-Quran adalah tidak ada kitab lain selain Al-Quran yang kemudian dijaga oleh Allah kebenaran dan kesuciannya. Tapi kemudian kita mengabaikan hak-haknya, hak-hak Al-Quran atas kita. Jadi itu. Kemudian dari segi sifat dan nama pun ada banyak hal yang kita bisa ambil, bisa kita petik, bisa kita tafakuri. Salah satu sifat Al-Quran atau beberapa sifat Al-Quran yang pertama adalah asyifa. Quran itu sebagai obat penyakit yang ada di dalam dada. Jadi bahkan kalau saya baca-baca nih bukan hanya penyakit di dalam dada. Bacaan Al-Quran itu untuk mengobati penyakit-penyakit yang secara fisik pun insya Allah Al-Quran bisa. Ayat-ayat Al-Quran itu lebih dari sekedar mantra, lebih dari sekedar jampe-jampe, lebih dari sekedar rapalan. Al-Quran itu mukjizat. Jadi mukjizat itu paling atas lah dari sekedar apa yang tadi saya sebutkan. Makanya ketika kemudian kita meyakini bahwa Al-Quran ada sebagai asyifa, sebagai obat, maka kita tidak perlu cari jampe-jampe, tidak perlu cari rapalan, tidak perlu kemudian cari mantra untuk menyembuhkan, mengobati penyakit baik itu lahir maupun batin. Allah sudah memberikan obatnya lewat baginda Rasul yang kita kenal dengan Al-Quran itu jadi sebagai asyifa. Kemudian Al-Quran juga disifati An-Nur. An-Nur itu cahaya. Jadi seperti saat ini teman-teman bisa melihat saya seperti ini karena di atas saya ada lampu, ada cahaya, sehingga wajah saya
sosok saya bisa tampil di kamera ini. Kalau tidak ada cahaya, maka yang ada, yang akan kelihatan adalah seperti background ini gelap gulita. Nah, Al-Quran itu seperti itu. Al-Quran disifati cahaya, artinya Al-Quran itu sebagai penerang, sebagai lampu, sebagai pelita yang akan menerangi kita untuk menjalani kehidupan ini. Lebih dari sekedar SOP, lebih dari sekedar kemudian cara-cara upload kehidupan, tapi dengan sifatnya sebagai cahaya, maka Al-Quran akan bisa menuntun kita, mengantar kita, mengawal kita untuk melihat hal-hal yang tidak akan terlihat tanpa adanya cahaya. Seperti saat ini saya bisa melihat di depan saya ada bangku, kemudian ada lemari buku, ada pintu dan lain sebagainya, karena ada bantuan cahaya. Tanpa cahaya, maka saya tidak akan melihat apa-apa pun. Ketika kita yang lagi-lagi ngaku sebagai pewaris Al-Quran, yang lagi-lagi ngaku sebagai umatnya baginda Rasulullah SAW, yang lagi-lagi mengaku dan mengetahui bahwa Al-Quran adalah mukjizat, tapi tidak menggunakan cahaya Al-Quran untuk menerangi kehidupan kita, artinya kita masih omdo, masih nato. No action, take only. Talk only. Jadi itu, tadi Asyifa, kedua An-Nur. Kemudian yang ketiganya Al-Furqan. Jadi sebagai pembeda. Dengan Al-Quran ini benang merah jadi jelas. Mana yang halal, mana yang haram, mana yang salah, mana yang benar, mana yang harus kita ambil, mana yang harus kita tinggalkan, mana yang harus kita kemudian ikuti, mana harus yang kita tanggalkan. Itu sangat jelas, tidak ada kemudian keraguan di Al-Quran, sehingga barang siapa yang mengaku sebagai atau mengaku orang yang sedang berupaya untuk menjadi orang mutakin, step-stepnya, langkah-langkahnya tadi, menjadikan Al-Quran sebagai imam, beramal dengan Al-Quran tadi, untuk bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar, mana yang batil, mana yang hak. Itu adalah sifat Al-Quran. Jadi sangat jelas, lebih lurus dari penggaris, lebih presisi dari kalibrasi apapun. Al-Quran itu sebagai Al-Furqannya jelas banget. Kalau hitamnya hitam, kalau putih yang putih, kalau salah ya salah, kalau benar ya benar, tidak ada kemudian yang ragu-ragu dalam Al-Quran. Makanya Al-Quran disifati sebagai Al-Furqan. Kemudian Al-Quran juga disifati sebagai hudan, sebagai petunjuk, sebagai kompas. Nah sekarang ini kita kalau kemana-mana nih, kalau jalan misalkan tidak tahu tempat, hanya tahu lokasinya saja, biasanya kita minta berwasilah, bertawasul kepada Google Map. Jadi tawasul itu bukan sesuatu yang asing. Kita kadang-kadang ribut, tawasulan nggak boleh, tapi selama ini kita bertawasul kepada Google tuh, tolong dong lokasi ini lewat mana. Itu namanya tawasul. Tawasul itu perantara. Nah, Al-Quran itu sebagai hudan, sebagai petunjuk, lebih tepat dari Google, jauh lebih hebat dari aplikasi manapun, karena Al-Quran mengarahkan kita bukan hanya kemudian bagaimana kita mencapai atau menuju tujuan-tujuan lahiriah kita, tujuan-tujuan duniawi kita. Al-Quran lebih dari itu, juga memberikan petunjuk, memberikan hudan bagaimana kita mencapai keduanya, mencapai bidunya hasanah wafil akhirati hasanah. Jadi Al-Quran itu sebagai hudan tidak perlu diragukan lagi, tidak perlu disangsikan lagi, karena Allah sendiri yang mengatakan itu, karena Allah sendiri yang menurunkannya, dan Allah sendiri yang menjaga kemurniannya ila yaumil qiyamah. Kemudian Al-Quran juga disifati al-bayyinah, sebagai penjelas, jelas banget. Jadi ketika ada banyak keraguan sebelum turunnya Al-Quran, maka Al-Quran menjelaskan. Salah satu yang paling fenomenal adalah ketika orang-orang bertanya, orang-orang di luar Islam bertanya tentang siapa Tuhanmu, hai Muhammad. Dengan jelas Al-Quran menjawab, katakan kul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Jelas sekali.
terang sekali yang dengan itu menjadi dalil yang paling sahih untuk kemudian menjawab apa yang mereka pertanyakan. Nah, sekarang ini masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang kadang-kadang sebenarnya sudah lampau, sudah tidak zamannya lagi, tidak waktunya lagi untuk mempertanyakan atau meragukan Al-Quran ini, karena yaitu tadi masanya udah lewat. Jadi ketika ada kemudian, saya pernah ditanya oleh seseorang, waktu itu masih zamannya Messenger, Kang, saya akan bertanya sesuatu yang saya mendapatkan pertanyaan, maaf, salah satu teman saya itu ahli kitab, dia ahli dalil, banyak sekali referensinya, tapi kemudian beliau mendapatkan pertanyaan yang tidak ketemu dalilnya, yang agak susah menjelaskannya karena selalu dibantah, katanya saya ngedalil ini salah, ayat ini salah. Bukan salah, artinya si penanya itu masih penasaran dengan apa jawaban-jawaban yang diberikannya. Saya pun tidak bisa menjawab, cuma saya katakan bahwa ada sebuah ayat ya di dalam Al-Quran yang mengatakan, janganlah engkau bertanya sesuatu yang jika aku jawab akan membuatmu bingung. Karena ya itu tadi, pertanyaan itu kadang-kadang ketika dijawab akan membingungkan penanyanya, akan justru membuat dia ragu, membuat dia gamang dan lain sebagainya. Makanya ketika ada yang sekiranya pertanyaan-pertanyaannya akan membuat kita justru bingung bimbang, itu kalaupun mau bertanya, ya bertanyalah kepada orang yang tepat. Jangan asal nanya, yang akhirnya pada saat ditanya kemudian jawabannya tidak sesuai dengan harapan kita, justru akan membuat kita bingung. Apa dalilnya ya? Pas'alu ala zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli zikir jika engkau tidak tahu. Jadi kalau logikanya gini, kalau kita mau tahu tentang otomotif, bengkel mobil, ya nanyanya ke bengkel mobil, jangan ke mungkin meskipun sama-sama servis, tapi ketika kita nanya ke tukang servis TV, agak kesulitan ngejawabnya. Pun sebaliknya, ketika kita benerin handphone atau handphone kita ada gangguan, ada kendala, ya tanyanya ke tukang servis handphone, jangan ke tukang servis mobil. Tukang servis mobil sehandal apapun, ketika ditanya tentang handphone ya tentu belum tentu tahu. Jadi itu makanya pas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Ada banyak sebenarnya sifat-sifat Al-Quran yang kita tidak hafal semuanya, tapi setidaknya tadi kita harus bisa memaknai Al-Quran sebagai asyifa, sebagai obat baik penyakit lahir maupun batin, sebagai Al-Furqan, sebagai pembeda, kemudian sebagai hudan, sebagai petunjuk, sebagai al-bayinah, sebagai penjelas, kemudian an-nur tadi sebagai cahaya. Jadi itu mudah-mudahan malam 17 ini menjadi milestone kita dalam rangka kita untuk mencapai level mutakin tadi. Jadi mumpung masih ada 13 hari ke depan, kita evaluasi apa yang sudah kita lakukan selama 16 hari kemarin. Apakah tarbiyah kita yang selama 16 hari ini kita lakukan itu sudah menemui sasaran, sudah tepat sasaran? Jikapun belum ada, mari kita terus berupaya untuk memaksimalkan Ramadan yang tersisa. Jadi kita ingatkan kembali bahwa selama bulan Ramadan ini kita sedang tarbiyatul lil ilahiyah, sedang ditarbiyah untuk meneladani sifat-sifat ketuhanan. Sifat-sifat ketuhanan itu apa? Ada cinta, ada kasih, ada sayang, ada dermawan, ada sabar, ada dermawan, dan lain sebagainya. Itu sifat-sifat ilahiyah. Bukan kita untuk menjadi Allah, bukan kita menjadi Tuhan, tapi bagaimana kita yang mengaku sebagai hamba Allah, yang mengaku sebagai khalifah, untuk meneladani sifat-sifat itu untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita.
Dengan saum, dengan berpuasa ini kita bagaimana menghidupkan kalbu kita untuk berempati lebih baik lagi, bersimpati lebih baik lagi, kemudian berderma dengan lebih baik lagi, kemudian menebarkan kasih sayang ke sesama makhluk. Bukan hanya kepada anak sanak kerabat, bahkan tadi sepanjang perjalanan di sekitaran Cikampek, saya terharu ketika ada banyak orang yang berbagi takjil sepanjang jalan. Itu salah satu hikmah, itu salah satu bukti bahwa Ramadan adalah bagaimana empati dan simpati kita, kasih sayang itu demikian membuncah. Dan semoga latihan-latihan ini akan terus kemudian menjadi karakter kita setelah, baik sekarang maupun nanti. Karena itu tadi bahwa tatakun itu tensisnya pas present perfect continuous tense. Jadi bukan hanya saat ini kita dermawan, bukan hanya saat ini kita punya empati, bukan hanya saat ini kita bersimpati, bukan saat ini hanya kemudian kita bersedekah dan berbagi kepada sesama. Setelah Ramadan pun apa yang sudah kita capai di prosesi Ramadan ini akan terus teraplikasi, continuous tense. Kemudian yang kedua adalah bahwa kita di periode Ramadan ini sedang dilatih, sedang tarbiyah, sedang dididik yang namanya tarekatul lil malaikah. Bagaimana kemudian kita meneladani ketaatan malaikat. Sebagaimana kita tahu, kita kenal bahwa malaikat adalah makhluk yang senantiasa tunduk dan patuh kepada Allah tanpa risau, tanpa banyak nanya. Jadi kalau kita sudah belajar keteladanan ketaatan malaikat ini, kita tidak akan lagi bertanya untuk apa berlapar-lapar puasa, untuk apa kita menahan haus sampai tenggorokan kita terasa kering, gatal, perut keroncongan. Tapi insya Allah setelah kita tahu, kita yakin bahwa Allah yang memerintahkan, maka tidak perlu bertanya lagi untuk apa kita berpuasa. Jalani saja, insya Allah hikmahnya luar biasa. Kemudian yang ketiga, tarbiyahnya adalah tarbiyatul lil irodah, bahwa kita sebagai manusia dikaruniai yang namanya kehendak, keinginan, ingin maju, ingin kaya, ingin punya mobil, ingin menjabat, ingin posisi yang baik, ingin gaji besar dan lain sebagainya. Itu adalah keinginan. Tapi bagaimana kemudian keinginan itu tetap berjalan di koridor yang seharusnya, bagaimana keinginan dan kehendak itu berjalan pada track dan rel yang seharusnya, sehingga tidak menyimpang, sehingga tidak melenceng. Ada banyak mereka yang gagal memaknai kehendak ini, sehingga kemudian kehendak dan keinginannya menjadi liar, tidak terkendali, yang akhirnya yang penting saya bisa sampai ke titik itu, apapun caranya diterabas. Yang penting saya pengen itu, caranya gimana terserah, yang penting saya dapat. Itu kehendak-kehendak yang tidak terkendali, itu kehendak-kehendak yang tidak terkontrol. Dan dengan Ramadan ini kita diingatkan kembali, kamu boleh ingin makan, tapi saat ini jangan makan karena kamu sedang saum. Kamu pengen minum sehaus apapun, tapi saat ini ketika sedang saum, kamu tidak boleh minum. Tata caranya seperti ini, waktunya sampai kapan, itu kita dilatih. Nah, kalau dari makan dan minum yang halal saja kita bisa menahan diri, artinya dalam konteks lain ketika kita dihadapkan pada yang haram, pada yang tidak seharusnya, harusnya kita jauh lebih bisa menahan diri. Jadi itulah kemudian kita ditarbiyah untuk mengexercise irodah kita untuk bisa tetap sejalan dan berjalan di track dan rel yang seharusnya. Jadi kehendak itu seperti sifatnya api yang selalu pengen ke atas, meskipun kita kayak api lah. Kalau api lilin nih kita dalam kondisi horizontal kayak gini pun apinya tetap akan ke atas. Nah, kita tetap perlu api, kita tetap harus punya keinginan, kehendak, keinginan untuk maju, keinginan untuk pinter, keinginan untuk kaya, itu harus tetap kita pelihara. Tapi dengan cara tadi kita kontrol, kita monitor, kita arahkan agar kemudian keinginan tadi produktif, bukan sebaliknya.
Selanjutnya ada yang namanya tazkiyatun an-nafs, pembersihan jiwa. Jadi sebenarnya inilah esensi dari saum. Esensi saum itu adalah bagaimana kita mentrain, mengexercise jiwa kita. Yang meskipun di efek dari puasa ini tentu juga pada kondisi jasmani kita. Ada namanya apa kemarinnya? Autopogi. Dengan puasa ini ada proses autopogi, yaitu bagaimana sistem tubuh kita untuk mendaur ulang sel-sel yang rusak, yang kemudian meregenerasi sel-sel itu untuk kemudian tubuh kita menjadi sehat, kemudian berat badan kita jadi ideal dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu efeknya. Kemudian bahkan saum itu juga berimpak pada bagaimana bisa menjadi salah satu media untuk penyembuhan penyakit-penyakit lahir. Itu adalah eksesnya, tapi yang esensi dari saum adalah bagaimana saum itu menjadi mekanisme kita untuk membersihkan jiwa kita. Kenapa sih jiwa kita harus dibersihkan? Kalau pertanyaan seperti itu, saya buat analogi kenapa sih kita harus mandi setiap hari, 1 atau bahkan 3 kali sehari mandi. Padahal kemarin saya bilang, even saya seharian di dalam ruangan ber-AC yang tidak kena debu, yang tidak kena panas matahari, tapi kalau tidak mandi tetap aja gerah. Bahkan ketika sudah mandi pun digini, daki tidak akan pernah hilang. Tetap aja ada daki. Nah, batin kita tuh seperti itu. Batin kita mungkin kita ngerasa kita sudah baik-baik saja, kita tidak pernah bergaul dengan di lingkungan yang tidak baik. Sehari-harinya berada di lingkungan pesantren, sehari-harinya berada di lingkungan majelis, sehari-harinya berzikir, sehari-harinya baca Quran, sehari-harinya kemudian menjaga ucapan dan tindakan kita. Itu versi kita. Tapi ketika kemudian dengan membaca Quran kita, itu kita merasa menjadi orang yang paling Qurani, itu penyakit tuh, debu. Itu salah satu ego bahwa kita merasa orang yang paling Qurani. Ketika kemudian kita paling lama, paling sering ke majelis zikir, kemudian nih saya nih tiap hari ke sini, saya selalu datang dan selalu begini-begini. Nah, itu juga debu yang mungkin kita tidak sadari di sana ego sedang bermain. Itu dalam konteks yang lebih besar nanti ketika kita tidak segera bersihkan, maka akan muncul ana khairu minha, saya lebih baik dari kamu, saya lebih baik dari Adam. Ketika itu iblis mengatakan seperti itu. Nah, itu yang secara rohani kita harus jaga, kita harus bersihkan. Meskipun sekecil apapun rasa ego itu, jangan dibiarkan, karena ketika dibiarkan berlarut dan menumpuk, boleh sangat jadi akumulasinya akan menjadi noda hitam yang sangat besar di hati kita, di batin kita, yang pada gilirannya batin kita, nafs kita tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya. Jadi itu tadi ada tarbiyatul ilal ilahiyah, tarekatul lil malaika, tarbiyatul lil iradah, dan tazkiyatun an-nafs. Nah, apakah keempat tarbiyah ini nilai kita tuh sudah dinilai berapa? Kalau misalkan dari 10 nilai target kita, maka di 16 hari ini kita sudah di mana? Di level mana? Apakah sudah 8? Apakah sudah 9? Atau baru 4 atau 5? Tidak ada, tidak masalah. Karena insya Allah masih ada esok, masih ada 13 hari ke depan. Kita mudah-mudahan diberikan kesempatan oleh Allah untuk terus mentarbiyah diri kita, mentarbiyah batin kita khususnya, agar kemudian kita benar-benar menjadi orang yang mutakin. Dan lagi sebagai pengingat bahwa kalimat la'ala itu kalimat pengharapan, yang artinya mudah-mudahan, yang artinya semoga, yang artinya lagi tidak semua orang saum itu otomatis menjadi orang mutakin. Ada syarat dan ketentuan yang berlaku.
Syaratnya apa? Ya tadi ngikutin rukun, norma, dan kapiyah Ramadannya seperti apa, kemudian ketentuan-ketentuan lain yang agar pahala saum kita itu tidak hangus dalam tanda kutip, tidak hilang, ya bagaimana kita bukan hanya menahan diri dari lapar dan haus, tapi bagaimana menjaga ucapan kita dari ucapan-ucapan yang tidak semestinya, bagaimana kita menahan pandangan mata kita dari hal-hal yang dilarang Allah, bagaimana kita menahan pendengaran kita dari hal-hal yang tidak harusnya kita dengar, wabil khusus bagaimana menjaga hati kita untuk tetap terkoneksi dengan Allah, online dengan Allah, silatun dengan Allah. Jadi sholat itu silatun, tapi ada waktunya. Dan selama puasa ini, sejatinya dari mulai kita sahur sampai berbuka itu, kita sebenarnya harus online terus tuh, jangan on off, jangan kemudian kita pindah-pindah sinyal. Kita harus tetap online dengan Allah, tetap silatun dengan Allah. Even kita lagi kerja, even kita dalam perjalanan, even kita lagi melakukan apapun, konektivitas kita dengan Allah itu harus tetap terjaga. Jangan sampai kemudian dengan alasan satu dan lain hal, koneksi kita, silatun kita dengan Allah terputus. Dan itu yang coba kita improve, yang coba kita benahi lagi selama Ramadan ini, sehingga kemudian kita benar-benar selalu silatun, selalu terhubung dengan Allah Subhanahu, dengan zat yang tempat segala makhluk bergantung. Jadi itu mudah-mudahan sekali lagi kita benar-benar bisa dipertemukan dengan maqam mutakin itu dengan cara ya tadi secara ikhtiar kita adalah bagaimana kita memenuhi syarat dan ketentuan yang sudah Allah gariskan, yang sudah Allah beritahukan kepada kita. Dan evaluasi itu penting. Jangan sampai tiba-tiba, aduh, kok saya sudah saum selama Ramadan sama saja. Bahkan kadang-kadang ada yang mengatakan udah puasa sebulan malah tambah gemuk, tambah gendut. Nah itu sama, setelah puasa sebulan penuh itu sama saja dengan sebelum puasa itu orang-orang yang merugi. Mudah-mudahan kita bukan termasuk orang-orang yang merugi, yang hanya puasanya mendapatkan lapar dan haus saja. Lebih dari itu, puasa kita akan menjadikan kita sebagai man of new, manusia yang baru, sebagaimana ulat yang berubah jadi kupu-kupu. Itu billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.